Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijamakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait komponen-komponen pengembangan kurikulum. Dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komponen tujuan dari kurikulum itu. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan nasional. Kita mengkaji bahwa kurikulum digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional itu seperti apa? Berikutnya, ada tujuan institusional. Tujuan dari masing-masing institusi. SD tujuannya seperti apa, SMP tujuannya seperti apa, SMA tujuannya seperti apa. Karena dalam kurikulum itu memang jelas disesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing. Jangankan antar jenjang, satu jenjang pun jika memang kulturnya berbeda, maka tujuan institusionalnya pun akan berbeda juga. Tapi tetap akan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Berikutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler berarti tujuan setiap elemen-elemen bagian dalam institusional. Tujuan setiap satu semester, tujuan setiap setengah semester, tujuan setiap mata pelajaran, tujuan setiap tema kegiatan pembelajaran. Itu jelas tertata dan disesuaikan untuk mencapai tujuan institusional itu sendiri. Dan ini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional bisa jadi tujuan setiap pertemuan kegiatan pembelajaran atau tujuan setiap kegiatan pembelajaran dalam satu hari. Perubahan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan per satu hari kegiatan pembelajaran? Dari tujuan itu kemudian akan menjadi satu kesatuannya utuh pada tujuan kurikuler. Dari tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran kemudian dikumpulkan nantinya akan menjadi tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler digabung semuanya tercapai menjadi tujuan institusional. Dan tujuan setiap institusional semuanya tercapai dan nantinya akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jika kita bertanya-tanya secara sederhana, seperti apa tujuan pendidikan nasional? Seperti apa pengembangan kurikulum? Untuk apa kurikulum dikembangkan? Sederhananya adalah supaya sumber daya manusia Indonesia setara dengan sumber daya manusia di mata dunia. Kemampuan-kemampuan manusia Indonesia dapat diakui di dunia. Bukan hanya sekedar diakui di negaranya sendiri saja. Inilah yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah bukan hanya sekedar usaha sadar yang terencana, tapi juga ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Jika bangsa kitanya saja masih kacau, mau bagaimana kita ikut serta menertibkan dunia? Atau bangsanya kita sendiri masih perlu ditertibkan? Jangan sampai seperti itu.
Makanya kenapa ada tujuan pendidikan dari mulai pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional, dan pembelajaran. Inilah proses pembagian untuk mencapai tujuan bersama-sama. Di dalam taksonomi Bloom memang sudah dijelaskan bahwa 3 ranah dalam perubahan perilaku manusia. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, lebih lanjutnya nanti akan kita kaji bersama-sama dan lebih mendalam lagi. Namun pada saat ini kita kaji terlebih dahulu seperti apa domain kognitif, kemampuan intelektual manusia yang diharapkan dari hasil tujuan-tujuan tadi. Tujuan instruksional, tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Dari sisi kognitif, menurut Bloom, yang pertama ada pengetahuan, knowledge, kemudian ada pemahaman, kemudian ada penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Ini hanya tataran kognitif saja. Tapi tidak cukup manusia Indonesia hanya mengetahui saja. Contoh kecilnya, dari anak-anak sampai nenek-nenek tahu membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Tapi kenapa itu masih dilakukan oleh SDM di negara kita? Meskipun tidak semuanya. Berarti ada hal lain yang perlu kita terapkan dan kita tanamkan dalam diri manusia-manusia Indonesia. Yang kedua ada domain afeksi, sikap, nilai. Ada apresiasi dalam diri. Ada apa saja dalam taksonomi ini? Ada penerimaan. Tidak hanya berpikir tentang menerima keadaan luar diri pada diri sendiri, dimulai dari bagaimana menerima keadaan diri pemberian Tuhan. Aku menerima apa adanya dan bersyukur dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada diri saya sendiri. Ada 2 mata, hidung 1, mulut 1, telinga 2, tangan, kaki, tubuh, dan lain sebagainya. Merespon dengan positif, menghargai, mengorganisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik, dan karakterisasi nilai. Seperti apa karakterisasi nilai? Bagaimana segala sesuatu dari mulai penerimaan, respon, menghargai, mengorganisasi rasa, sikap, nilai, mengkristal dalam diri setiap individu manusia-manusia Indonesia. Tidak harus selalu diingatkan, tidak harus selalu dipukul terlebih dahulu, baru ingat. Ketika mengkristal dalam diri, maka akan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang natural. Dan itu merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup kita sendiri. Itu rasa, afeksi. Banyak orang yang mengetahui dan merasa. Tapi masih ada juga yang tidak bisa dalam bertindak. Domain yang ketiga adalah domain psikomotor. Psiko, jiwa, motor, gerak. Gerak, jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang ada dalam otak, pengetahuan, dan jiwa yang ada dalam afeksi. Rasa, nilai. Bagaimana menggerakkan, disinkronkan antara pengetahuan dan perasaan dalam jiwa menjadi bentuk persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Atau yang lainnya mengatakan meniru, mengimitasi, memanipulasi, mengartikulasi,
Dan yang terakhir adalah menaturalisasikan dalam dirinya. Itu tahapan dalam bertindak. Pertama, meniru, membiasakan meniru. Harus ada, baru bisa melakukan. Kemudian mengimitasi. Tidak ada, tapi meniru. Tidak ada yang aslinya, sudah tidak ada. Tapi tetap dilakukan. Itu mengimitasi. Memanipulasi, mengubah. Menjadi sesuatu hal yang nyaman untuk diri dan kehidupan sehari-harinya. Bagaimana sesuaikan dengan media yang ada dalam lingkungan sekitar. Sudah masuk manipulasi. Mengubah konsep tapi tujuan sama. Berikutnya, mengartikulasi. Bagaimana dia memaknai dari setiap apa yang dia lakukan supaya lebih mudah untuk dicerna. Baik oleh diri sendiri maupun oleh orang yang menyaksikan tindakan kita. Itu mengartikulasi. Supaya orang-orang lebih memahami apa yang kita tindakan. Dan kita pun memahami apa yang kita lakukan. Setelah dimaknai dalam artikulasi, barulah kita nanti akan masuk pada tahapan naturalisasi. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, tidak perlu kita disuruh-suruh lagi membuang sampah pada tempatnya. Tidak perlu disuruh-suruh lagi menolong manusia. Tapi secara natural sudah terbiasa kita lakukan. Bukan hanya diketahui, bukan hanya dirasakan, tapi kedua jiwa tersebut digerakkan oleh tubuh kita. Menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa itu proses natural yang terjadi dalam diri kita. Sampah, tidak ada tempat sampah, disimpan dulu di saku kita. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nanti bagaimana kalau dicuci, sampahnya numpuk di saku? Tidak apa-apa, toh sampah-sampah kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Kenapa sampah kita sendiri ditumpuk di tempat yang lain? Menjadi tanggung jawab siapa itu? Setelah mendekat tempat sampah, ambillah sampah di saku kita dan simpan pada tempatnya. Tahapan itulah yang sebetulnya perlu kita lakukan. Tadi ada istilah meniru. Kata kuncinya adalah meniru siapa? Otomatis meniru manusia dewasa. Guru, orang tua, masyarakat. Jika dimulai dari tadi meniru, manusia dewasa tidak melakukan hal-hal yang beradab, maka apa yang ditirunya? Jangan pernah berharap anak-anak kita nanti akan menjadi lebih baik. Jika apa yang dia tiru tidak layak seperti halnya manusia, selayaknya seperti apa? Karena kata kuncinya tadi yang pertama adalah bagaimana anak meniru. Meniru dari apa yang dilakukan oleh manusia dewasa sebelumnya. Itu. Mari kita maknai bersama-sama. Nah, kemudian kita akan mengkaji terkait komponen isi dari materi pelajaran. Secara umum, ada 3 bagian dalam kurikulum. Yang pertama ada logika, yang kedua ada etika, yang ketiga ada estetika. Logika berkaitan dengan kognitif. Jelas sekali. Pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Itu logika. Dapat dibuktikan. Logis. Masuk akal. Etika. Attitude. Pengetahuan tentang baik buruk, nilai dan moral. Strategi meliputi rencana, metode,
perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu etika. Ada rasa yang digunakan. Tidak hanya egois untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Ada orang-orang di lingkungan, ada alam di lingkungan, ada pohon, ada air, ada tanah. Ketika kita membuang sampah sembarangan, ada apa di sana? Ada air. Rasakan ketika air menjadi kotor gara-gara sampah yang kita buang. Rasakan ketika tanah menjadi tidak subur gara-gara sampah-sampah plastik kita buang begitu saja. Lebih tingginya lagi, rasakan jika sampah itu dibersihkan oleh tukang sampah. Dan tukang sampah adalah saudara kita sendiri. Bahkan orang tua kita sendiri. Tegakah kita? Itu nilai rasa. Ada pada etika. Sentuh hati kita dengan etika. Dan yang terakhir ada estetika. Estetika sama nilai rasa. Tapi pada sisi keindahan. Sisi keindahan seperti apa? Pandang saja oleh kita ketika di suatu tempat banyak sampah, indah atau tidak. Bandingkan dengan tempat-tempat yang tidak dipenuhi sampah. Tertata, taman bunga dan lain sebagainya. Ataupun ada tempat sampah yang dikemas menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, ada tempat sampah yang dikumpulkan begitu saja. Itu ada estetika. Hal kecilnya, hari ini kita berbicara sampah saja. Belum lagi yang lainnya. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan dan yang harus kita benahi. Kita kembali lagi, mau bagaimana kita ikut serta menertibkan dunia jika SDM kita sendiri masih perlu ditertibkan oleh orang lain. Itu tujuan pendidikan nasional. Jika dalam tujuan pendidikan nasional ingin ikut serta dalam menertibkan dunia, maka harus tertib terlebih dahulu diri kita. Baru layak kita memberikan tindakan-tindakan dalam menertibkan kehidupan bangsa ini. Dunia tentunya. Karena kita pun ingin bahwa Indonesia itu ada di mata dunia. Dalam hal apa? Dalam hal yang positif, yang normatif, yang baik untuk masa depan dunia ini. Jangan hanya diberitakan Indonesia dengan hal-hal yang tidak baik saja. Indonesia ada sekarang di dunia. Tapi maknanya oleh masing-masing, saya tidak akan banyak berbicara. Apakah lebih banyak yang positifnya atau lebih banyak yang negatifnya yang diberitakan? Baiknya hal-hal negatif dibenahi dengan hal-hal yang positif. Setiap berita-berita yang disampaikan di mata dunia harus berita-berita yang positif. Lalu yang negatif seperti apa? Bukan ditutup-tutupi. Tapi mari kita benahi bersama-sama. Mari kita sembuhkan penyakit-penyakit itu. Sederhana sebetulnya. Karena sebaik-baik manusia, mereka tidak akan pernah menyampaikan keburukan manusia yang lain. Menyampaikan kebaikan yang lain itu tidak apa-apa. Tapi menyampaikan keburukan yang lain, apa jadinya? Apalagi ketika kita sadari bahwa keburukan tersebut adalah jati diri bangsa kita sendiri. Nah, inilah ranah yang perlu kita bersama-sama bahu-membahu. Bahwa ternyata pendidikan itu penting. Bagaimana menanamkan pengetahuan yang normatif, bagaimana menanamkan rasa yang normatif, dan bagaimana menanamkan tindakan-tindakan yang normatif juga. Jika ketiga ranah itu sudah sinkron, maka yakin bahwa bangsa Indonesia, sumber daya manusia Indonesia
mereka akan tertib dan layak untuk menjadi bagian yang membantu menertibkan dunia. Dalam tataran ini, bukan maksud kita harus banyak evaluasi, tapi kita harus lebih banyak introspeksi. Sebelum kita mengevaluasi secara umum, kita introspeksi terlebih dahulu tentang diri kita seperti apa. Apa yang sudah kita berikan untuk negara kita. Jangan terburu-buru kita berpikir hak apa yang dapat kita dapatkan dari negara kita. Tapi apa yang sudah kita berikan untuk negara kita. Kenapa untuk negara kita? Karena anak cucu kita yang akan melanjutkan tanah kita ini. Apa yang akan kita berikan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita? Air matakah? Atau mata airkah? Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.